Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 3F akan mempresentasikan mengenai perencanaan pembelajaran IPA SD menggunakan bahan ajar dan media. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabrina Budi Permata Putri, NIM 169. Perkenalkan, nama saya Aulia Maratus Solihah, nomor induk mahasiswa 165. Perkenalkan, nama saya Anggundia Imranti, nomor induk mahasiswa 167. Perkenalkan, nama saya Venisa Tias Ayu Marsita, nomor induk mahasiswa 168. Ada 6 materi yang akan kami bahas. Yang pertama, apa hakikat IPA? Yang kedua, bagaimana konsep dan prinsip IPA? Yang ketiga, apa hakikat pembelajaran IPA? Yang keempat, bagaimana media pembelajaran IPA? Yang kelima, bagaimana pengembangan bahan ajar IPA? Dan yang keenam, bagaimana perangkat pembelajaran IPA? Baik, yang pertama ada hakikat IPA. Ilmu pengetahuan alam atau IPA secara umum meliputi 3 bidang ilmu dasar, yaitu fisika, biologi, dan kimia. IPA hakikatnya merupakan suatu produk, proses, dan aplikasi. Sebagai produk, IPA merupakan sekumpulan pengetahuan dan sekumpulan konsep dan bagan konsep. IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai gejala-gejala alam melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah. Proses ilmiah ini dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas 3 komponen, yaitu sebagai produk, proses, dan aplikasi. IPA sebagai produk dan proses untuk menghasilkan sikap ilmiah sehingga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengetahuan yang dimiliki dan mampu melakukan kerja ilmiah yang diiringi sikap ilmiah, maka dapat diperoleh produk IPA yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan model. Selanjutnya ada konsep dan prinsip IPA. Pada pembelajaran IPA SD, diperlukan pengetahuan dasar mengenai konsep yang terkandung dalam setiap unit pelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, sudah tentu guru IPA memberitahu kepada peserta didik tujuan-tujuan yang diharapkannya, yang kemudian akan menjadi capaian setelah pelajaran selesai. Bila topik yang akan dibahas itu berhubungan dengan praktek IPA, maka guru IPA perlu lebih awal mengkondisikan persiapan-persiapan dalam menyediakan peralatan atau bahan apa saja yang diperlukan. Pencapaian hasil belajar siswa mencangkup perubahan kemampuan dalam hal penguasaan konsep IPA, penguasaan proses IPA, dan penguasaan sikap IPA. Secara khusus, hasil belajar IPA dalam penelitian ini dibatasi pada penguasaan produk IPA dan proses IPA. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, bagaimana memulai pembelajaran, yakni pengenalan masalah atau topik pembelajaran. Yang kedua, bagaimana membuat siswa mengerti tentang konsep yang dipelajarinya. Yang ketiga, bagaimana mengaplikasikan konsep sesuai kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyimpulkan pelajaran atau memberikan rangkuman ataupun ringkasan. Dan yang kelima, memberikan tindak lanjut, misalnya pekerjaan rumah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam pembelajaran IPA SD. Prinsip pertama, pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita mulai melalui pengalaman, baik secara indrawi maupun non-indrawi. Prinsip kedua, pengetahuan yang diperoleh ini tidak pernah terlihat secara langsung, karena itu perlu diungkap selama proses pembelajaran. Prinsip yang ketiga, pengetahuan pengalaman mereka ini pada umumnya kurang konsisten dengan pengetahuan para ilmuwan dan pengetahuan yang Anda miliki. Maka, Anda perlu merancang kegiatan yang dapat membetulkan miskonsepsi ini selama pembelajaran. Prinsip keempat, dalam setiap pengetahuan mengandung fakta, data, konsep, lambang, dan relasi dengan konsep yang lain. Tugas Anda adalah mengajak siswa untuk mengelompokkan pengetahuan yang sedang dipelajari itu. Yang terakhir yaitu prinsip kelima. IPA terdiri atas produk, proses, dan prosedur. Oleh karena itu, kita perlu mengenalkan ketiga aspek ini, walaupun hingga kini masih banyak guru yang lebih menekankan pada produk IPA saja. Namun, perlu diingat bahwa perkembangan IPA sangat pesat. Oleh karena itu, kita harus mampu mengikuti perkembangan setiap saat.
Hakikat pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain yaitu penyelidikan, penyusunan, dan penyajian gagasan-gagasan. Tujuan pembelajaran IPA di SD 1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptanya. 2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 4. Mengembangkan keterampilan proses menyelidiki alam sekitar dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan. 5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturan sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. Ruang lingkup bahan kajian IPA di SD 1. Makhluk hidup dan proses kehidupan. Contohnya yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksi dengan lingkungan serta kesehatan. 2. Benda atau materi yang sifat-sifat dan kegunaannya meliputi cair, padat, dan gas. 3. Energi dan perubahan meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. 4. Bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Media pembelajaran IPA. Makna dan peran media pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampaian pesan atau media. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat mempermudah peserta didik dalam memahami sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, makin memperjelas bahan pengajaran yang disampaikan guru. Yang kedua, memberi pengalaman nyata kepada peserta didik. Yang ketiga, merangsang peserta didik berdialog dengan dirinya. Yang keempat, merangsang cara berpikir peserta didik. Kaitan antara media dan proses belajar IPA. Kaitannya dengan pembelajaran IPA, media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima dan merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik sehingga terjadi proses belajar IPA. Contoh media pembelajaran yang pertama, media auditif. Contohnya media auditif seperti radio, tape recorder, piringan audio. Yang kedua, media visual. Contohnya foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan, dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, film bisu, dan lain-lain. Yang ketiga ada media audiovisual. Contohnya TV, video, film bersuara, dan lain-lain. Dan selanjutnya pengembangan bahan ajar IPA. Pengertian bahan ajar atau materi pembelajaran atau instructional materials secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, yaitu fakta, konsep, prinsip, prosedur, keterampilan, dan sikap atau nilai. Penentuan cakupan bahan ajar. Ketepatan dalam menentukan cakupan, ruang lingkup, dan kedalaman materi pembelajaran akan menghindarkan guru dari mengajarkan terlalu sedikit atau terlalu banyak, terlalu dangkal atau terlalu mendalam. Ketepatan urutan penyajian akan memudahkan bagi siswa mempelajari materi pembelajaran. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus diperhatikan apakah materinya berupa kognitif, yaitu fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek afektif, ataukah aspek psikomotorik. Sebab nantinya jika sudah dibawa ke kelas masing-masing, jenis materi tersebut
memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi pembelajaran, kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi ajar, sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Penentuan urutan bahan ajar. Urutan penyajian atau sequencing bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan mempelajari atau mengajarkannya. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis atau berjenjang menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi atau keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ada 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Yang ketiga, prinsip kecukupan. Artinya, materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak. Selanjutnya, ada langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang ketiga, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang terakhir adalah perangkat pembelajaran IPA. Sebagai guru atau calon guru, salah satu tugas pokok dalam menjalankan tugasnya sehari-hari adalah menyusun perangkat pembelajaran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada silabus, yang kedua ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang ketiga media, yang keempat bahan ajar, yang kelima lembar kerja siswa, dan yang keenam evaluasi atau penilaian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan apabila ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.